Kebaikanmu pasti dibalas kebaikan yang serupa, sebagaimana kejahatanmu dibalas dengan kejahatan yang serupa. Itu ayat ini. Ngelihat langit, bilang, ya Allah, tolong cukupkan kebutuhan hamba. Hamba perlu ini, hamba perlu ini. Hamba tidak mau minta sama manusia. Air panasnya sama membuat wortel jadi lembek. Air panasnya sama membuat telur jadi keras. Air panasnya sama, begitu dimasukkan kopi, kopinya kok jadi wangi airnya. Apa yang membuat kopi jadi wangi? Karena memang aslinya sudah wangi. Usikum wa ya nafsi bitaqullah. Tadi kita sama-sama baca juz 3. Salah satu yang kuat di juz 3 ini adalah ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun. Sinatun artinya mengantuk. Saya ngantuk, abang kakak ngantuk, kita semuanya mengantuk, tapi Tuhan kita tidak mengantuk. Wala naum, apalagi tidur. Gusti Allah mboten sare, kalau dalam bahasa Jawa itu terinspirasi dari ayat ini. Jangan dibalas, beda kelas, itu juga dari ayat ini. Kebaikanmu pasti dibalas kebaikan yang serupa, sebagaimana kejahatanmu dibalas dengan kejahatan yang serupa. Itu ayat ini. Saya berbuat tidak nampak, tidak kelihatan, tidak ada yang nyorot, CCTV juga tidak ngelihat, tidak diapresiasi sama bos sama atasan. Ayat ini yang menguatkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya sebagai suami tetap berbuat baik walaupun mungkin keluarga saya, adik-beradik saya, saudara saya belum membalas kebaikan saya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku tetap baik. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Abang kakak justru berbahagia ketika beramal soleh secara diam-diam. Tidak ada yang nengok, tidak ada yang ngelihat. Alhamdulillah, tidak ada yang ngelihat manusia. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Cemana rasanya kalau itu hadir di hati kita dan menjadi teman kita dalam melangkah. Ayah, abi, cuci piring. Istri kita lagi tergeletak baring misal gitu. Kita husnuzon nih. Oh, mungkin beliau lagi keletihan habis berkemas. Pas kita tak ada dia berkemas, pas kita balik dia istirahat. Kita husnuzon nih. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Abang kakak, la ta'khudhuhu sinatun wala naum itu justru biasanya kita ada di jalan sepi. Kenapa sepi ya Yaman? Supaya yang ngelihat kau cuma Allah aja. Cemana bang? Berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Biasalah. Bahkan itu sunatullah, tak tahu diri kalau kau tidak berbuat baik. Ini berbuat baik sama orang yang jahat sama kau. Jalan sepi, tidak berduit, nangis di atas sejadah, ngelihat langit, bilang ya Allah, tolong cukupkan kebutuhan hamba. Hamba perlu ini, hamba perlu ini. Hamba tidak mau minta sama manusia. Kenapa masih yakin? Padahal kan di sana tidak ada jawaban apa-apa, tidak ada bintang jatuh gitu, tidak ada bilang ya aku kabulkan permintaanmu, tidak ada. Apa yang membuat kita semakin yakin? Tadi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saat abang kakak perlu bayar SPP anak, lalu abang bilang, ya man lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang punya langit, dia juga yang punya bumi. Gimanalah rasanya bertemu dengan yang punya langit dan bumi? Kadang-kadang kita sering kasih tahu, Ustadz, orang ini punya kebun 10 hektar. Hayaman orang ini punya pengusaha tambang timah, tambang timahnya sekian ribu hektar. Ayaman ini orang yang punya kebun kelapa sawit minimal 10 hektar. Gimana rasanya ketemunya Wan? Kalau ente sebagai Baitul Mal sudah niat dari awal mau ngambil duit dia, pasti bergetar. Tapi kalau datang ketemu sama dia pengen silaturahim,
pengen ngasih tahu dia bahwasanya di dalam hartanya ada haknya milik Allah, maka ente akan amat sangat tenang sekali. Karena di balik orang-orang yang 10 hektar itu ada yang lebih kaya lagi, yang punya langit dan punya bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada fase-fase kita nahan diri untuk tidak membalas atau semakin membodohkan diri di hadapan manusia. Kalau cuma nyerang di TikTok, cuma nyerang di Instagram, cuma nyerang di Facebook, gimana respon abang kakak? Termasuk pencemaran nama baik ke? Atau gimana ngadapinnya? Kan ada yang caper, ada yang minta perhatian, ada yang minta fallback, ada yang pengen cari follower dengan cara sensasi. Gimana cara ngadapinnya? Jalan lurus, jalan terus. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. 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 Nyuci piring kita di rumah, beres-beres gitu, ngerjakan yang kecil-kecil yang tidak nampak, tidak ditengok orang, CCTV tak ada, bos tak pernah mengapresiasi, jauh kita di bawah, tak ada yang merhatikan kita. Justru ketika orang memahami ayat kursi ini dengan hati, dengan iman, dia akan bilang alhamdulillah, tidak ada yang nengok, mudah-mudahan ini menyelamatkan aku nanti di akhirat. Teorinya begitu, prakteknya kita. Ada fasenya hati antum akan bergejolak. Itu ibaratnya antum tuh ikan paus berenang di sungai lalu pengen balik ke samudra. Begitu kena air tawar dan air payau yang bercampur, air asin dengan air tawar yang bercampur, air payau, itu bergejolak rasanya hati. Ini kalau ku bawa gaya dulu, ku bunuh orang nih. Nah gitu. Ini kalau ku bawa gaya dulu, ku sunjam kan palanya di septic tank. Paret tidak main lah, septic tank biar mulutnya tuh masuk dalam tai sekalian. Kau ngomong tai kan, masukkan pala ke tai sekalian. Itu gaya lama, itu emosi kita. Bahasa Pontianaknya carut, miso. Oh jangan ajarkan kalau carut, ujung rambut sampai ujung kaki. Pokok kau mati berdiri lah, ku jamin kau sakit hati. Tapi nak minta maafnya nanti tuh, nyarek dia nanti di akhirat di padang mahsyar, mana mampu, tak sanggup. Maka saya tahu betul dosa saya ini, Allah Rabbi. Maka kalau orang ngajak berdebat tuh, ngajak atau mancing tuh, ini setan yang satu lagi dalam diri saya kan berteriak juga, lawan, balas. Semua tuh yang binatang-binatang tuh insya Allah saya masih ingat nama-namanya bang. Tiba-tiba ndak ada angin, ndak ada hujan, keluar di kolom, woi Ustadz bodoh. Saya tinggal balas, iya memang aku bodoh, makanya belajar. Ini sih bukan ustadz, ini memang bukan ustadz. Aku ayah untuk Safira, Ayahman untuk kawan-kawan. Siapa Ayahman tuh? Ayahman itu teman belajar, teman bergerak. Ayahman tuh teman berproses. Makanya usikum wa ya nafsi bitaqwallah tuh bukan basa-basi. Usikum, saya menyampaikan ini kepada antum, wa iya ya. Itu 2 kali, wa iya ya, dan kepada diri saya sendiri, nafsi bitaqwallah, kepada diri saya supaya sama-sama bertakwa. Makanya selalu bilang kita, abang kakak kita sama-sama ya, abang kakak kita berbuat bergerak sama-sama ya, abang kakak saya pun masih istighfar abang kakak, sampai hari ini masih istighfar, masih minta ampun, masih mencincang-cincang kebodohan, kesombongan, ujub, riak dalam diri saya, masih ada demi Allah masih ada. Itu masih ada dan saya lawan terus tiap hari. Makanya tidak tidur habis subuh. Itu cara saya melawan kemunafikan. Bangun subuh, mandi sebelum subuh. Itu ngelawan kemunafikan dalam diri saya. Jangan sampai saya baik depan orang, hancur lebur di ketika sedang sendirian. Apalagi Ayahman cara netralisir omongan orang. Ketika orang tuh caci maki kita, bang kakak, yang dia sebut cuma 2, yang dia sebut cuma 3. Aib Ayahman yang asli itu 1000. Jadi masih ada kembalian 997 aib yang belum kau sebut. Apakah abang kakak yang ada depan saya ini punya aib juga? Tidak ada kita di sini yang tidak punya aib. Maka Ayahman ini teman belajar. Belajar apa? Belajar bertobat, belajar memperbaiki diri.
Banyak aib kita bang kakak, demi Allah banyak sekali. Nih nih, sini ah. Nih. Ada ndak aibnya? Nengok sesuatu yang ndak boleh ditengok. Lewat-lewat di Instagram kita. Ini Jani. Kalau misalnya kena tanya sama Allah, mata kanan bikin dosa apa, mata kiri bikin dosa apa? Makin kesini nih, oh iya, saya cita-citanya 2 sekarang. Pengen jadi ayah yang baik, pengen jadi anak yang baik. Dah, mau mati dah nih. 3 lah berarti kan, 4 lah sekalian, biar tidak jadi. Jadi anak yang baik untuk Wawa dan juga Ibu Ermi, jadi ayah yang baik untuk 4F, ayah biologis dan ayah ideologis mudah-mudahan, jadi suami yang baik untuk Bunda Uung, kan itu yang saya punya, dan bercita-cita pengen jadi hamba Allah yang baik dan umatnya Rasulullah yang baik. Kakak-kakak yang perempuan, jadilah istri yang baik, jangan bercita-cita jadi suami. Kau perempuan, saya yang pengen jadi suami yang baik. Kau perempuan betua, jadi istri.